Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kita akan mempresentasikan materi kami yaitu pengelolaan kurikulum. Untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan teknik arsitektur kelas B tahun 2021. Nah, di sini yang bakal kita bahas itu adalah landasan kurikulum, perencanaan kurikulum, dan desain kurikulum. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama ada Alfitra Renata dengan NIM 2107934. Yang kedua ada saya sendiri, Nirma Alfedra dengan NIM 2106062. Yang ketiga ada Salsa Putri Rahayu dengan NIM 2106098. Yang keempat ada Taskia Aulia dengan NIM 2102031. Dan yang kelima ada Fania Nurwina dengan NIM 2107960. Untuk penjelasan pertama akan saya serahkan kepada Fania Nurwina. Terima kasih Nirmala, saya di sini akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Nana Shaudi Sukmadinata pada tahun 1997 mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis. Landasan filosofis mengemukakan aliran filsafat yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Ada beberapa aliran filsafat. Yang pertama adalah perennialisme. Aliran ini lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu, dan aliran ini lebih berorientasi pada masa lalu. Aliran kedua yaitu esensialisme. Aliran ini lebih menekankan pada pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan serta keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Aliran yang ketiga yaitu eksistensialisme. Paham filsafat ini menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup di dunia, apa pengalaman itu. Selanjutnya adalah aliran progresivisme. Aliran ini lebih menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar, dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Aliran selanjutnya ada eksistensialisme, itu rekonstruktivisme. Aliran ini lebih merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. Aliran filsafat perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menjadi dasar pengembangan model kurikulum subjek akademis, sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Selanjutnya, ada landasan psikologis. Nana Shaudi Sukmadinata mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi pengembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan, dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek
perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Untuk psikologi belajar sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tazkia. Baik, landasan pengembangan kurikulum yang ketiga ini landasan sosial budaya. Kenapa sih kurikulum ini harus berdasarkan pada sosial dan budaya? Jadi kan peserta didik ini kan setelah lulus dari pendidikan formalnya, dari baik itu sekolah maupun universitas, itu kan akan terjun langsung ke masyarakat. Maka kurikulum ini tentulah harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa itu, baik dari sisi sosial maupun budayanya. Nah, yang terakhir itu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti sekarang aja itu nggak bisa dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan akan terus berkembang. Nah, maka sudah seharusnya kurikulum yang sebagai dasar dari pembelajaran itu tuh berbasis teknologi dan pengetahuan demi perkembangan kemaslahatan umat manusia untuk kedepannya. Dan penting juga diingat bahwa di balik kemajuan iptek yang sangat pesat ini, itu tuh pasti ada sisi negatifnya. Nah, untuk menghindari sisi negatif tersebut, itu tuh harus didasari sama etika dan pengetahuan supaya kemajuan iptek ini tidak disalahgunakan dan malah berbalik menjadi ancaman bagi umat manusia. Nah, disinilah kurikulum ini berperan dengan penting. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Alfitra. Baik, selanjutnya kita sama-sama akan membahas tentang perencanaan kurikulum. Pada dasarnya, perencanaan kurikulum adalah penyiapan dokumen inti, pedoman, dan suplemen yang merupakan paket dokumen kurikulum. Nah, di sini perencanaan kurikulum itu dibagi menjadi 3 berdasarkan waktunya. Yang pertama ada perencanaan kurikulum jangka panjang. Perencanaan kurikulum jangka panjang berupa standar muatan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada perencanaan kurikulum jangka menengah. Nah, biasanya perencanaan kurikulum jangka menengah ini berupa silabus dan berfungsi untuk memetakan pembelajaran satu kelas selama 1 semester. Dan yang terakhir ada perencanaan kurikulum jangka pendek. Perencanaan kurikulum jangka pendek ini berupa perencanaan yang disusun oleh individu pengajar atau disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya saya serahkan kepada Salsa. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah merencanakan kurikulum. Kurikulum sebagai perencanaan pembelajaran yang dibahas secara tertulis menjadi pedoman bagi para pelaksana kurikulum dalam membantu mengingatkan pengajar untuk memasukkan semua elemen kegiatan pembelajaran dan membantu mengajar lebih cermat dan lebih reflektif. Tanpa adanya perencanaan akan sulit menganalisa bagaimana suatu semestinya direncanakan atau diterapkan setelah pembelajaran dilaksanakan. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran tertulis berguna juga sebagai sumber untuk pembelajaran materi yang sama di waktu yang akan datang. Dalam perencanaan kurikulum, langkah-langkah yang ditempuh, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama ada merumuskan tujuan. Perumusan tujuan kurikulum memperhatikan yang pertama ada tujuan yang ada pada diri peserta didik, yang kedua tujuan yang akan dihasilkan berupa hasil belajar, yaitu perilaku tertentu, biasanya dinyatakan dengan kata-kata tertentu, yang ketiga ada objek dari tujuan itu berupa materi. Tujuan yang dirumuskan di dalam kurikulum adalah tujuan umum yang tidak bisa langsung dilakukan pengamatan atau pengukuran di dalamnya. Kemudian yang kedua ada perumusan materi.
Pengorganisasian materi dalam mata pelajaran memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan psikologis dan fisik anak. Yang kedua, kebermanfaatan atau kegunaan bagi anak. Yang ketiga, bahan belajar anak. Dan yang keempat, ada disiplin keilmuan. Dalam menyusun materi, perlu diperhatikan ruang lingkup, yaitu ke dalam materi-materi yang dibatasi pada masalah tertentu, dan urutan dalam materi diurutkan sesuai jalan logis dan tingkat kesulitannya. Materi pembelajaran yang dirumuskan berupa materi-materi pokok. Kemudian yang ketiga ada perumusan kegiatan pembelajaran. Dalam merumuskan kegiatan pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah merumuskan strategi dan metode yang dipilih. Perumusan kegiatan pembelajaran disertai dengan indikatornya agar dapat terukur ketercapaiannya. Untuk suatu tujuan atau materi tertentu bisa saja digunakan beberapa metode, demikian juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada penentuan alat evaluasi yang diperlukan. Alat atau instrumen yang dipergunakan dalam menilai proses atau output pembelajaran, menentukan alat yang cocok bisa didasarkan kepada tujuan pembelajaran maupun pertimbangan yang lain. Tentang jenis alat evaluasi yang baik digunakan untuk tiap domainnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami tentang pengelolaan kurikulum. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.